Shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita sebelum memulai perenungan kita pada hari ini dari Imamat pasal yang ke-25 ayat 23 sampai dengan 28 tentang penebusan tanah. Sebelum kita memulainya kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya keyakinan teguh bahwa firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu yang akan memberikan tuntunan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat 23 sampai dengan ayat 28. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagimu. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ini aturan main, saudara. Jadi udah dijelaskan di situ bahwa kalau tanah ini milik A, orang asing nggak boleh ambil, saudara. Bahkan pendatang tidak boleh. Nah, tetapi kalau di antara saudaramu itu ada yang jatuh miskin atau susah dan dia mau jual tanahnya, harus yang beli, yang nebus tanah itu adalah orang yang terdekat dengan mereka. Jadi dia tidak mau itu lari ke orang lain. Setidaknya ada hubungan keluarga ataupun kerabat yang paling terdekat. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, kalau nggak ada penebusnya, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu. Jadi kalau nggak ada yang menebus juga, tidak ada seorang pun yang dapat menebusnya, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan. Maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi kemarin sudah diinformasikan juga bicara tentang Sabat dan tahun Yobel. Jadi ini ada penjelasan yang begitu cermat mengenai penebus tanah. Nah, dalam konteks pada saat itu, maka konteks itu diberlakukan, saudara. Jadi kalau memang mau dijual, oke dengan kerabat. Kalau enggak, ya cari orang yang mampu. Kalau dia nggak mampu, jangan. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa sih, saudara? Supaya semua itu dalam kondisi seperti ini berjalan dengan baik. Dan kemudian tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, kalau ada aturannya jelas, masalah tebus tanah itu, maka tidak mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi segala cara akan digunakan. Kita juga demikian, saudara. Kita kan nih sekarang kalau kurang salah kita ada pemekaran lagi, provinsi bertambah lagi, saudara, ya kan? Provinsi kita juga mulai bertambah karena Papua terjadi pemekaran provinsi juga. Nah, setiap daerah itu punya aturan main, saudara, dalam cara mengolah aset yang ada di dalamnya, apalagi yang berhubungan dengan keluarga. Nah, coba deh kita pikirkan baik-baik bahwa sering sekali kita ribut ketika keluarga bapaknya meninggal, terus keluarga dari bapaknya ini pada mau ambil juga warisan itu. Nah, ini bagaimana aturannya harus dijelaskan. Kalau enggak ya serabot-serabot. Karena masalahnya kenapa? Kan masih ada istri dan anak-anaknya. Nah, coba kalau istrinya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, pihak dari laki-laki atau pihak dari perempuan nggak boleh ikut campur tangan juga kan harusnya, karena jatuh ke anak-anaknya. Tapi ada beberapa adat atau aturan daerah, adat ya, ada yang mau intervensi juga, karena ini kan juga punya
keluarga saya jadi masalah. Makanya dalam hidup ini harus ada aturannya jelas. Nah, kalau kita sekarang masuk ke dalam legalnya, ya betapa pentingnya orang tua itu sudah membuat warisan-warisan, pembagian-pembagian supaya kita nggak ribut di kemudian hari. Karena biasanya yang paling ditakutkan adalah keributan pasca kematian. Makanya segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang. Ini penting. Mari saya yakin dan percaya kita tidak akan hidup di dalam keributan masalah warisan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk firman-Mu, memberikan pencerahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap sehat, jaga pikiranmu tetap positif. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara sekalian. Shalom.